Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita lanjutkan bersama dengan Mas Umam dan Bang Andreas di menit-menit menjelang dimulai sidang tahunan MPR RI. Nah, tampaknya kalau di layar kaca kita sama-sama lihat ya, tamunya memang sudah semakin banyak. Ada 2.000 undangan yang direncanakan hadir pada sidang tahunan MPR RI pada tahun ini. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, sebagai tadi partai politik yang ada di dalam pemerintahan, kemudian juga sekarang posisinya masih di dalam pemerintahan. Kita mendukung pemerintahan sampai selesai. Oke, sampai selesai itu komitmennya ya. Oh, berarti reshuffle isunya enggak? Ya itu urusannya presiden gitu. Tapi komitmen tetap komitmen gitu. Oke. Nah, kan tadi sudah catatannya apa saja yang indeks demokrasi tampaknya turun dan lain-lain. Tapi kan kita juga harus fair ya, melihat plus minusnya perjalanan Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024. Kalau dari PDIP yang dilihat apa sih? Ya itu tadi gitu, kalau hal-hal berkaitan dengan pembangunan fisik, ya harus kita katakan bahwa banyak hal yang terjadi perubahan-perubahan gitu. Nah, sayangnya di bagian akhir dari pemerintahan ini, hal yang berkaitan dengan ya infrastruktur politik, demokrasi kita itu banyak terganggu dengan ya praktik-praktik kekuasaan yang kita semua alami. Kita lihat bagaimana terjadi dalam proses pemilu kemarin, dan kita harapkan juga di dalam pilkada ke depan ini bisa berjalan secara demokratis. Bukan hanya prosedural, tapi juga substansi demokrasi itu bisa ada di dalam peristiwa-peristiwa politik yang penting ini gitu. Karena dulu kritik kita utama terhadap pemerintahan Pak Harto di zaman Orde Baru dulu, yaitu adalah penggunaan kekuasaan, ya apa yang kemarin kita bicara lagi soal dinasti, soal korupsi, soal KKN, karena itulah isu utama ketika di dalam proses reformasi kemarin gitu. Nah, gejala-gejala ini ya kelihatan lagi di dalam paruh satu tahun terakhir ini gitu. Upaya untuk ya memperpanjang kekuasaan, bagaimana memasukkan berbagai macam elemen keluarga di dalam kekuasaan. Ya, saya kira hal-hal ini bukan rahasia lagi gitu, dan ini semua transparan. Sayangnya kok ketika ini terjadi kita semua seolah-olah terpana dengan peristiwa. Ya kami di PDI Perjuangan kita merasakan itu, dan ya kita memberikan kritik-kritik terhadap kritik dan otokritik tentunya. Karena ini di dalam proses perjalanan ini bagian dari elemen yang ada di dalam lingkaran PDI Perjuangan juga gitu. Tapi ya ini adalah tanggung jawab kita bersama juga sebagai bangsa untuk tidak membiarkan praktik-praktik ini berjalan terus dan terulang kembali gitu ke depan. Baik. Nah, ini juga tampaknya ada rombongan sepertinya Pak Jokowi ya, Presiden RI Pak Jokowi. Tapi kita sama nantikan, ini rombongannya baru masuk ke kompleks parlemen. Mungkin sambil menunggu juga Mas Umam. Kalau Mas Umam melihatnya, kan tadi kalau Bang Andreas bilangnya plusnya infrastruktur fisiknya itu juga patut diapresiasi dalam perjalanan 10 tahun Pak Jokowi. Mas Umam, catatannya apa? Ya, yang disampaikan Bang Andreas saya pikir tadi sangat relevan ya, karena bagaimanapun juga salah satu capaian yang patut diapresiasi oleh pemerintahan saat ini, salah satunya adalah bagaimana kinerja pembangunan infrastruktur yang diyakini bisa menghadirkan trickle down effect dalam konteks pembangunan dan juga transformasi ekonomi ke depan. Karena infrastruktur itu adalah salah satu prasyarat dari transformasi ekonomi. Kita belajar dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China. Infrastruktur itu memang harus diperkuat sebagai bagian dari prerequisite tadi itu ya, dalam konteks developmentalism. Tetapi di saat yang sama ada satu hal yang tampaknya belum banyak disentuh, yaitu terkait dengan konteks penyiapan sumber daya manusia. Nah, hal ini tampaknya dianggap dalam konteks wacana publik sepertinya penting, tetapi dalam pendekatan kebijakan publiknya relatif masih cukup terbatas. Penyiapan kualitas dan juga kapasitas SDM, kemudian bagaimana dalam konteks penentuan prioritas strategis. Nah, ini barangkali kalau misal memungkinkan disampaikan oleh Presiden untuk menjelaskan apa sih aspek keberlanjutan itu. Keberlanjutan bukan semata-mata dalam konteks pembangunan infrastruktur, karena fisik itu ya bisa hilang, bisa rusak, tetapi mentalitas,
atau dalam konteks strategi ya, dan itu akan jauh lebih relevan. Oke, kita tahan dulu Mas Umam. Ini juga Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, Presiden RI bersama dengan Ibu Negara Joko Widodo, dan Ibu Iriana Joko Widodo sudah tiba juga di Kompleks Parlemen. 8:56 tadi ya, rombongan Presiden Jokowi sudah tiba. Tampaknya memakai, kalau ini pakaian adat Betawi bukan Mas Umam atau Bang Andreas? Iya, sepertinya lebih mirip dengan pakaian adat Betawi ini. Oke. Barangkali ini adalah sebagai sebuah simbol penghormatan terhadap Jakarta yang akan diakhiri statusnya sebagai ibu kota, Okay. yang akan kemudian bergeser ke IKN Nusantara. Oke, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Maruf Amin bersama Ibu Muri Maruf Amin tiba di Kompleks Parlemen Jakarta, berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan pimpinan MPR, DPD, dan juga DPR RI. Cindy, saya boleh pamit ya? Oh, oke, Bang Andreas juga sudah siap-siap mau masuk ke dalam Ini berarti ya? harus mulai masuk lagi nih. Oke, siap. Bang Andreas, terima Oke. kasih kalau gitu ya, politisi senior Iya. PDI Perjuangan. Terima kasih, Terima Bang Andreas. kasih, Sehat Cindy. selalu. Bang Andreas, good luck Bang. Oke. Ya, ini juga berarti jadi momen foto bareng di sidang tahunan MPR ya, di periode terakhir ini ya. Iya. Mas Umam. Iya. Ini tampaknya foto bersama dengan para pimpinan lembaga negara, dan ini menjadi simbol dari representasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oke, artinya ini dengan sudah hadirnya Presiden dan Wapres, ya semakin dekat waktu akan dimulainya sidang tahunan MPR RI. Tadi kita lanjutkan lagi, nah kalau itu kan apa yang jadi plus minusnya selama pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin di setahun terakhir lah setidaknya. Mas Umam, di masa transisi pemerintahan antara Joko Widodo, Maruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, apa yang harus diperhatikan betul agar transisi itu berjalan mulus? Jangan sampai kan yang sering disampaikan Pak Jokowi jangan sampai malah mundur. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu spektrum penjelasannya sangat luas ya. Tetapi dalam konteks transisi kekuasaan, yang paling fundamental adalah stabilitas politik dan pemerintahan itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini tentu kemampuan kepemimpinan dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu diharapkan bisa mengelola dengan baik, memanage dengan baik, sehingga tidak banyak riak-riak dan juga faksionalisme yang terjadi. Nah, tapi di saat yang sama, kita kalau mencermati perkembangan politik belakangan ini, kekuatan-kekuatan yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai oposisi, terutama dari mereka partai-partai yang kalah dalam pertarungan di Pilpres lalu, seharusnya menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dan juga pengawas. Tetapi justru sebaliknya, per hari ini justru semakin merapat, mendekat dengan kekuasaan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah terciptanya majority presidentialism. Karena praktis dari 8 partai politik di Senayan, 7 partai semuanya sudah bergabung, dan hanya menyisakan satu partai yaitu PDIP yang tampaknya akan konsisten di dalam fungsi sebagai oposisi dan di luar pemerintahan. Nah, yang kita perlu antisipasi adalah ketika kemudian majority presidentialism ini tercipta, maka fungsi check and balances itu yang kemudian harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian pengawasan lemah dan kemudian bisa terjadi hal-hal yang justru mengkooptasi hal-hal yang sifatnya justru memfasilitasi ya terciptanya apa yang disebut dengan neo-authoritarianism atau lack of check and balances itu sendiri. Nah, kita bersama, terutama dari semua jaringan masyarakat sipil, termasuk juga partai-partai politik, barangkali bisa tetap menjalankan fungsinya secara optimal, bagian dari pemerintahan, tetapi di saat yang sama juga fungsi pengawasan tentu juga harus diperhatikan. Dan pemerintah membutuhkan itu supaya menyehatkan kualitas pemerintahan, mengefektifkan kerja-kerja pemerintahan, sehingga setiap kebijakan betul-betul kemudian bisa berjalan secara optimal dan public delivery service-nya, layanan publiknya bisa kemudian langsung berdampak pada rakyat di akar rumput. Oke. Kemudian juga ya tadi kan Mas Umam sempat menyinggung soal 7 partai politik sudah bergabung dalam satu koalisi. Yang juga disoroti kan adalah
sehat nggak nih demokrasinya untuk ke depan? Nah, gimana Mas Umam untuk juga mungkin apa ya, publik kan juga bertanya-tanya bagaimana nasib demokrasi di tengah koalisi yang begitu raksasa, apalagi kita mau menghadapi pilkada. Iya. Gimana Mas Umam? Ya, memang observasi banyak peneliti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Misalnya Profesor Fedi Hadis itu menggunakan argumen yang semakin tajam. Misalnya Indonesia democracy under threat, kata beliau, yaitu demokrasi di Indonesia berada di bawah ancaman. Dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan retorik ya. Apakah memang betul seperti itu ataukah justru bisa menghadirkan sisi lain yang dalam konteks pemerintahan kemudian menunjukkan efektivitas, kemudian akuntabilitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kita cermati, memang fungsi pengawasan itu sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Kalau misal kemudian oposisi lemah, kemudian pengawasan lemah, check and balances lemah, maka hukum dasar dalam kekuasaan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, seperti yang disampaikan oleh Acton itu berpotensi besar terjadi. Kalau misal kita cermati bagaimana kemudian kekuasaan yang tidak terawasi dengan baik, studi kasus di negara-negara Amerika Latin, di sejumlah kawasan di Afrika Utara, termasuk di Eropa Timur, menegaskan bahwa kalau misal tidak ada kekuatan oposisi yang optimal, pemerintahan cenderung kemudian semaunya sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi dalam konteks kekuasaan ke depan. Kita berharap pemerintahan baru mampu melakukan kerja-kerja secara optimal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Adapun impact ya, implikasi secara teknis dalam dinamika politik jangka pendek, misalnya terkait dengan konteks pilkada, tampaknya konsolidasi kekuatan Kim Plus ini akan menghadirkan gerakan pemenangan yang jauh lebih masif. Dalam konteks ini tampaknya juga ada potensi kotak kosong akan semakin meningkat. Dan tren kotak kosong itu memang terus meningkat. Mulai dari 2015 hanya 3, berkembang menjadi 9, kemudian 17, kemudian di 2020 juga meningkat lagi, total 53. Dan itu trennya selalu mengalami peningkatan secara eksponensial. Kalau misal struktur kekuasaan ke depan dilakukan secara upaya orkestrasi yang dalam tanda kutip zero sum game, mengkooptasi kekuatan-kekuatan untuk dipaksa bersatu dalam konteks kekuasaan yang interventif. Nah, ini yang kemudian kita tidak berharap akan terjadi proses yang justru tidak sehat bagi demokrasi itu sendiri. Itu tadi beberapa yang disampaikan oleh Mas Umam ya, dan yang juga jadi pertanyaan kemudian bagaimana kita sebagai publik bisa menjaga keyakinan bahwa demokrasi di kedepannya, pemerintahannya sudah berganti, bisakah itu tetap menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia? Ini kita akan bahas sambil juga masih menunggu jalannya sidang tahunan MPR RI yang kalau di jadwal jam 9.30, tapi memang tampaknya tamu-tamu sudah mulai lengkap ya, apalagi Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan Ibu Wuri Maruf Amin juga sudah hadir. Kita pantau terus bagaimana situasi terkininya nanti setelah jeda, tetap bersama kami di Kompas TV.